Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan kasiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Naftah darsana bi qiraati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya, Iyyaka karena na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Alhamdulillah ya subhanallah fi hadas sabah mubarak pada pagi hari yang penuh berkah ini kita telah bertatap muka kembali subhanallah ya. Allah berikan Alhamdulillah. kita usia, Allah bangunkan kita ya. Kalau orang mati itu Allah ambil ruhnya, dan kita ketika tidur Allah ambil ruh kita, lalu ketika kita akan bangun tidur Allah kembalikan ruh kita subhanallah. Itu ya hebatnya ya. Nah, kita tuh bersyukur roh kita tuh dikembalikan lagi. Seandainya saja roh kita tidak dikembalikan, berarti tidak, kita nggak bisa bangun, tidak bisa bertatap muka. Tapi alhamdulillah ya, kita biasanya hari Sabtu diganti hari Ahad, tapi niat baik kita ya itu sudah dihitung oleh Allah. Niat kita tiap hari Sabtu itu sudah dihitung oleh Allah, sudah dicatat. Ya, niat kita, jadwal kita mengaji, belajar ya, subhanallah. Sampai meninggal pun nanti, insya Allah ya, niat kita tetap menjadi pahala jariah. Amin ya rabbal alamin ya. amin. Ya, karena kita udah punya niat pingin belajar ya. Tuh banyak orang ingin ketemu Ramadan gitu kan, dengan cara mempersiapkan uh, seperti Ramadan apa yang dilakukan gitu kan, bukan berarti dia mempersiapkan Ramadan nanti nunggu Ramadan baru dia rajin ibadah, tidak, tapi dia jadikan bulan-bulan ini seperti Ramadan itu. Ketika Allah panggil sebelum Ramadan, tetap niat dia itu menjadi pahala jariah. Setiap ketemu Ramadan itu dia akan mendapatkan pahala jariah, subhanallah, karena dia ingin ketemu Ramadan, tapi diniatkan setiap bulannya itu seperti Ramadan, amal-amalnya itu seperti Ramadan. Nah, jangan sampai dibeda-bedakan ya, banyak orang membeda-bedakan, nanti tunggu Ramadan baru nanti ibadahnya ini ini ya, itu tidak bisa begitu. Kita harus istiqomah, tidak bisa kita jadikan bulan-bulan itu bulan tertentu ya, tapi Ya, memang pahalanya berlimpah ya kan. Di bulan Ramadan itu Allah lipatkan ya pahala-pahalanya beramal soleh. Tapi Allah lebih ridho kepada hambanya yang dia itu senantiasa beribadah, nggak mengenal bulan itu, ya, tidak mengenal pahalanya, subhanallah ya. Tapi dia tetap istiqomah, berlalunya Ramadan tetap istiqomah, subhanallah, nggak kendor. Ya, nah ini yang Allah ridho itu seperti itu hambanya, nggak berhenti. Tapi justru biasanya kan kalau pengajian-pengajian kan subhanallah tiap minggu jalan. Tapi ketika Ramadan hadir malah berhenti. Kan, apa namanya itu biasanya penutupan. Ya, penutupan pengajian. Iya, ya kita dengarkan nanti Pak Ramadan bentar lagi datang, jadi kita tutup dulu pengajiannya. Nah, malah ditutup, justru Ramadan itu yang lebih besar pahalanya, jangan ditutup. Nah, nanti kalau ada pengajian-pengajian penutupan, nah usul, nah kalau berani.
Tapi kalau misalnya ada ustadznya nggak bisa, mungkin sibuk, ya bisa jadi. Bapak ustadzanya juga sibuk, ngisi-ngisi tempat lain, nggak sempat, ya boleh. Tapi bisa dicarikan lain gitu. Tapi nggak harus berjamaah juga. Itu pentingnya. Banyak kita ini libur-libur, udah libur selesai. Tapi tetap dari kitanya tetap belajar. Nah, mengulangi, ya kan? Itu melihat libur-libur kita ikutan libur. Libur-libur itu maksudnya udah untuk sementara kita ngaji barengnya diganti dengan ngaji sendiri-sendiri gitu maksudnya. Itu pun kalau ada waktu. Ya kalau tidak ada waktu, misalnya ada waktu acara keluarga, ya nggak apa-apa, ya tidak dipaksakan. Tuh, jadi intinya apa? Intinya waktu-waktu seperti itu, waktu-waktu libur itu diganti dengan waktu-waktu yang positif. Nah, khawatir, ya kan khawatir yang biasanya positif menjadi negatif, betul? Ya kan? Nah, itu yang dikhawatirkan. Makanya bagaimana biar nggak libur? Nah, positif. Libur, tapi tetap kegiatan positif. Silaturahim positif. Acara-acara keluarga positif. Jalan-jalan juga positif. Ya, karena memang kita ini butuh refreshing. Ya, biar badan kita juga sehat. Nah, nanti habis ini jam 5:30 atau jam 6 selesai, baru olahraga jalan-jalan, biar sehat. Ya kan, subhanallah. Kita ini kalau bangun tidur, mustahil kalau kita tuh nggak ngantuk. Ya kan, pasti ngantuk. Habis sholat subuh, mustahil kalau nggak ngantuk, pasti ngantuk. Tapi kalau dibawa tidur tuh enak banget sebenarnya. Ya kan, seger gitu kalau dibawa tidur tuh kayak plong gitu, enak banget. Tapi kalau udah kebiasaan, susah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Betul? Nah, tapi kalau kebiasaan baik itu susah banget untuk dilakukan. Ya, yang dibiasakan tuh susah. Tapi di akhirat nanti enak dapatnya. Tapi di dunia sebenarnya kalau dibiasakan enak, maksudnya dibiasakan untuk bangun tidur, maksudnya sholat subuh nggak tidur lagi, terus itu sebenarnya terbiasa udah enak, ya hilang ngantuknya udah hilang. Ya, lihat itu orang-orang kalau biasa kita lihat habis sholat subuh ngapain ngapain enggak ini karena harus ada aktivitas. Kalau nggak ada aktivitas ya ngantuk. Makanya kalau misalnya baca Qur'annya sambil duduk ngantuk, berdiri, ya kan? Itu ya mentang-mentang enak nih tidur kayaknya nih baca Quran tidur ya baru auzubillah bismillah tidur. Ya kan, ya makanya berdiri. Nah coba itu di pesantren-pesantren tuh kalau ngantuk tuh disuruh berdiri, ayo berdiri nah baca Quran berdiri tuh. Kalau masih ngantuk juga berdiri, jalan bismillah, nah, pelan-pelan. Ya Allah subhanallah, hebat itu betul. Allah kalau melihat hambanya seperti itu betul-betul butuh perjuangan. Ya Allah, ya subhanallah, gimana biar nggak ngantuk melawan gitu kan. Subhanallah, itu hebatnya manusia itu dilihat ya hidupnya seperti apa. Insya Allah kita termasuk hamba-hamba yang beruntung, amin. Ya Amin, gimana Allahumma ya di dunia ini kita ini amin. sebenarnya hidup di dunia ini udah selesai, ya kan udah selesai. Ibarat kita tuh dari kecil udah lahir udah kecil udah SD udah semua SMP SMA udah kuliah udah nikah pun udah, ya kan, punya anak pun udah. Nah, coba itu ibaratnya udah selesai. Ya, dulu saya mohon maaf, saya pernah itu dulu kalau saya udah nikah saya harus begini, saya begitu. Punya niatnya itu pada, ya kan? Kalau saya udah ini kerja begini begini, nah akhirnya lupa. Nauzubillah. Makanya hidup kita ini udah selesai, udah waktunya mempersiapkan bekal di akhirat. Udah nggak ada lagi nunda-nunda lagi, udah waktunya. Justru udah waktunya kita itu diberi kesempatan. Ibarat kita tuh harus meninggal hari ini misalnya nih. Kita harus meninggal hari ini. Ibaratnya nih. Nah, kita betul-betul harus maksimal nih hari ini. Belum tentu kita besok bisa hidup lagi, ya kan? Maksimalkan hari ini apa yang dilakukan. Nah, dulu hari Minggu nih kosong. Nah, ngaji banyak-banyak di apa sisi positif. Boleh ada yang dagang silahkan, ada yang kerja silakan, tapi yang positif ya membuat lingkungannya senang, membuat orang-orang juga bahagia, jangan bikin kesel, nggak enak gitu kan. Iya, saya tuh pernah itu, ya Allah astagfirullahaladzim, suatu saat saya bikin kesel orang, tapi nggak sengaja, karena memang niat saya bercanda gitu kan. Misalnya ada orang
mau ngeliat apa, mau masuk pintu, tapi dia ngintip-ngintip dulu, tapi dia ngeliat saya gitu misalnya kan, saya bilang, "Shh, jangan ngintip-ngintip, nggak boleh." Tapi saya bercanda gitu kan. Tapi dia ngeliat saya mungkin terlalu serius. Nah di situ ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah baru saya ketemu lagi, saya senyumin. Assalamualaikum. Nah, harus negor meskipun dia masih kurang nyaman, ya kan? Nggak boleh diem-dieman. Mentang-mentang dia kesel sama saya, udah cuek, cuek, cuek. Itulah hidup penuh dengan ujian. Ya, itu takdir. Bisa jadi saya tuh ngomong begitu ya buat takdir. Gimana nanti ketika saya mendapatkan seperti itu, apa yang saya lakukan? Nah, saya harus bertemu dengan dia. Maka dia masih kesal, tapi nggak usah dibahas. Cukup diajak ngobrol, tetap disenyumin. Nah, gitu. Nah, boleh juga disampaikan. Maaf ya kemarin saya bercanda. Oh, gitu. Nah, ya itulah pentingnya kita jangan sampai kalau misalnya ada yang sesuatu yang kurang menyenangkan langsung buat yang nyaman gitu ya. Memang hidup harus harus begitu. Nggak boleh main gengsi-gengsian. Ah, malas saya nggak mau dia begitu juga enggak. Kita harus mengalah. Hidup itu harus mengalah kita ya. Nggak bisa main kuat-kuatan. Ya, kuat-kuatan. Siapa di antara kita yang kuat nih? Nggak taunya meninggal dua-duanya. Nauzubillah ya. Di akhirat udah susah itu. Ya, makanya kita sama tetangga-tangga udah urusan-urusan selesaiin semua. Nggak ada lagi main kesel-keselan, nggak ada main nggak senyum-senyuman, udah tegur-teguran, udah ya. Iya, udah nggak ada manfaatnya gitu-gitu. Kita meninggal juga nggak belum tentu di ini, ya. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai kita meninggal syukurin loh, astagfirullahaladzim ya. Apalagi ada orang meninggal, kita juga ngomong begitu. Nauzubillah. Ya udah, pokoknya buat hidup kita senang. Baik, alhamdulillah kita masuk ke Qiyamu Ramadan. Qiyam itu dari kata koma yakumu qiyaman, berdiri, bangun, ya, menghidupkan Ramadan. Subhanallah. Sekarang kita masuk bulan Jumadil Ula. Sebentar lagi Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, 3 bulan lagi. Ya, subhanallah, nggak lama lagi nih. Desember, Januari, Februari. Akhir Februari kita udah masuk Ramadan. Subhanallah, ya. Nikmat banget itu Ramadan. Sebenarnya orang kalau berpikir, aduh Ramadan itu pasti dipikir apa? Puasanya nggak kuat makan, ya haus apa. Nah, ya kan? Tapi kalau orang terbiasa puasa itu seneng gitu kan ya Allah, alhamdulillah, pingin banget. Nah, ya puasa lagi, puasa lagi. Jadi enteng ketika masuk Ramadan tidak enteng. Diperbanyak lagi ibadah-ibadahnya. Ya, udah kayak model uh, ibarat kita itu udah masuk rumah apa supermarket, tapi dalam supermarket itu kita dibebasin gratis gitu kan. Ayo kita ambil sebanyak-banyaknya bekalnya itu gratis. Ibadah kita bayar nggak sih sebenarnya? Ya kan? Semuanya serba gratis. Ada nggak bayar kita ibadah? Paling yang bayar cuma umroh haji. Betul? Ya kan? Sekarang malah bukan gratis lagi. Malah kita mendapatkan sesuatu. Banyak itu Ramadan mendapatkan sesuatu. Ya kan kalau kita mau ke apa halaman? Oh ya halaman As-Saffah tentang salat tarawih. Salatu mi'ah sita. Salat tarawih. Salatu mi'atis awasitun. Ya, 369. Ya, syukran. Ya. Ya. Ya, pokoknya Ramadan, makanya seperti kita tuh di supermarket, sebagaimana itu harus kita ambil sebanyak-banyaknya, tapi kita nggak bisa keluar dari supermarket itu. Nah, karena belum selesai selama 1 bulan kita kumpulin. Tapi dengan syarat cara mengambilnya seperti apa di supermarket, ya kan kita ngambil misalnya ngambil Indomie dengan cara apa, harus ada cara-caranya. Nah kita ini sama. Nah nanti yang apa yang kita ambil sebanyak itu akan di scan, akan diminta tuh apa aja nih kamu dapatkan, ya kan? Nah sama di kita ini di bulan Ramadan nanti kita harus banyak sebanyak banyaknya kita harus nyari bekal sebanyak banyaknya, ya bangun tidur, sholat tahajud, sholat sunnah wudhu dulu, ya sholat sunnah taubat, sholat tahajud, sholat witir, ya subhanallah. Habis itu apalagi sahur, ya, subhanallah habis sahur. Oh nanti dulu kita udah pernah bahas ya tentang Ramadan ya. Habis itu sholat subuh berjamaah, ya habis itu apalagi baca Quran, ya subhanallah itu, ya habis itu
aktivitas sedikit, kalau ngantuk istirahat, bangun tidur. Pokoknya niatin selama itu ibadah, terus diperbanyak ibadah. Nggak ibadah, pokoknya harus positif semua. Nah, itu pokoknya harus ini. Sedekahnya ditingkatin, sholatnya ditingkatin, baca Qur'annya ditingkatkan, ya sedekahnya juga ditingkatkan, semuanya serba ditingkatkan. Karena Ramadan itu pahalanya berlimpah. Ya, subhanallah. Puasanya juga jangan sampai batal, ya itu nauzubillah. Nah, makanya itulah pentingnya, ya kita jangan sampai ya dosa-dosa kecil ngomongin orang apa semua, ya nauzubillah. Nah, ini Qiyam Ramadan, ya menghidupkan bulan Ramadan. Masyru'iyatu Qiyam Ramadan. Syariat-syariat menghidupkan Ramadan. Qiyam Ramadan au sholatut tarawih. Nah, kan kalau paginya kita kan puasa, malamnya kita menghidup tetap Ramadan itu bukan hanya puasa saja. Ini banyak salah mengartikan. Puasa Ramadan cuma puasa, habis itu malamnya nggak ngapa-ngapain, udah bebas mentang-mentang nggak puasa, berbuat dosa lagi. Enggak, tetap tetap dia kalau puasa kan takut batal puasanya karena ngomongin orang. Azan maghrib tuh Allah Akbar Allah. Ih, udah batal nih. Tuh diet no. Kemarin ngomong ini. Nah, coba selesai maghrib baru ngomongin orang. Nggak bisa tetap. Ya, makanya itu pentingnya apa yang kita lakukan ibadah kita itu harus berpengaruh dengan perilaku kita, ya kan? Habis buka puasa, tetap kita beribadah, ya harus berperilaku kita dengan harus baik. Makanya kalau orang berpuasa, kalau ngomong-ngomong ini, ngomong itu, ya sama saja. Itu namanya nggak, puasanya nggak ini, nggak menjiwai, ya nggak sesuai. Orang berpuasa itu betul-betul mulutnya baik, perilakunya juga baik, hatinya juga bersih, ya kan? Sia-sia puasanya kalau begitu. Batal nggak? Ya nggak batal, cuma sia-sia, sayang. Ya, nah, ini sayang banget. Makanya kalau puasa itu jangan sampai emosi, berantem, apa suka itu kan biasa kita lihat di jalan kan banyak orang-orang tuh emosi, wajar emosi, lapar ya kan, haus ya kan, panas itu apalagi kalau pulang itu kan, kalau mudik ya kan, pakai motor antri, coba kalau ada ngelihat orang nggak ngantri, gimana bawaan kita, kesel, gimana nggak kesel, orang lapar, haus, udah gitu pakai helm panas, ada anak, coba kesel kan. Nah, itu pentingnya kita harus menahan diri. Nah, Allah astagfirullahaladzim. Cukup disampaikan, Pak, mohon maaf, antri, kita juga lagi antri. Ya, harus dengan senyuman. Kalau dia marah, mohon maaf, Pak, gitu. Ya, begitulah hidup. Kita harus sabar. Itu diuji juga kita. Pakai mobil juga sama. Harus pelan-pelan ngantri. Ya, kalau nggak mau ngantri ya berangkatnya mungkin habis puasa, habis Lebaran. Itu sepi. Nah, ya karena udah pada nyampe di kampung semua. Ya harus harus pinter-pinter kita menyesuaikan hidup. Ya kalau misalnya nggak mau dapat banyak cobaan, ya atur kapan waktunya. Ya, sunnah lirijal wan nisa, sunnah. Jadi sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Lirijal, rijal itu jamak dari rojul, rojul itu laki-laki, wanisa perempuan. Tuh adi ba'da sholatil isya, dilaksanakan setelah sholat isya. Ya sholat tarawih itu kan. Nah, kita sholat isya, nah, baru itu langsung sholat tarawih. Ya, nah makanya ada biasanya habis sholat isya, kultum dulu sebentar, gitu kan. Nah, ada yang nggak kultum, nanti kultumnya habis sholat tarawih. Habis itu sholat witir. Nah, kenapa sih kok kultumnya habis sholat isya, biar nggak pada pulang, ya kan? Ya, nanti kalau habis sholat tarawih, udah pada pulang semua, nggak ada yang ini dengerin. Ya pada witir di rumah semua. Ya makanya itu ya kultumnya. Wa qoblal witir tuh. Rok ataini dua rakaat sholatnya. Ya, ada juga 4 rakaat. Wa yajuzu antu adi ba'dahu. Boleh juga dilaksanakan setelah itu. Walakinnau khilaful afdol. Jadi, mana yang utama? Wa yastamirru waktuha ila akhiril lail. Wabil jama'ah nabi. Nah, ini ada karena hadis an Abi Hurairah. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuragibu fi qiyami Ramadan. Waktu itu Rasulullah SAW itu bangun untuk salat Ramadan tarawih. Min ghairi ayya'mura fi bi'azimatin. Ya, jadi Rasulullah itu
bangun di sini di halaman man qamarun. Meriwayatkan bahwa kata mengajarkan sholat masjid lalu banyak kaum muslim yang bermakmum. Nah, ternyata man qama ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kata Rasulullah. Ya barang siapa yang menghidupkan malam ya atau waktu Ramadan dia iman dan wahtisaban dengan keimanan dan penuh harapan ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan dosa-dosa dia yang dulu dan ke depan nanti. Jadi kita kalau sholat taraweh, sholat sunnah itu subhanallah pahalanya besar ya. Sholat sunnah, tapi itu sunnah ya, nggak wajib. Tapi ini kita jadikan subhanallah. Tapi biasanya kita ini rajinnya ya sholat sunnah tarawehnya di awal-awal ya. Kalau udah masuk apa pertengahan-pertengahan udah mulai berkurang. Apalagi udah masuk apa? Masuk Lebaran udah sibuk sibuk dengan menyiapkan ini itu ya hati-hati. Justru makanya kan pahalanya yang lebih besar tuh apa? 10 terakhir di bulan Ramadan itu besar banget pahalanya. Makanya jangan sampai ditinggalkan yang besar-besar itu. Ya, qolat Aisyah sallallahu alaihi wasallam fil masjid fasalla bi sholatin nasun katsirun tsumma sholana. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu salat di masjid dan banyak salat situ summa shalla min ya minal qabilah faqasiru summa istama'u minal lail salisa falam yakhruj ilaihim falamma asbaq qala qad ra'aitu sani'akum falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tafridu alaikum rawahul Bukhari. Nah, waktu itu pokoknya ini intinya Rasulullah itu tidak mewajibkan. Ya di halaman 39 kita coba kita baca Aisyah berkata Nabi Muhammad SAW itu mengerjakan sholat di masjid. Lalu banyak kaum muslimin yang bermakmum. Tuh, banyak yang ikut di belakang beliau. Kemudian beliau mengerjakan sholat di malam berikutnya. Jamaah kaum muslimin yang bermakmum di belakangnya semakin banyak. Banyak ikut. Ketika kaum muslim berkumpul di malam ketiga, Nabi Muhammad nggak keluar Nabi Muhammad sholat di rumah. Di pagi harinya bersabda, nah, Rasul bersabda, waqad ra'aitu sani'akum falam yamna'uni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu ya an tafrada alaikum tuh. Jadi aku telah melihat apa yang telah kalian lakukan kata Rasulullah subhanallah. Aku tidak keluar untuk mengimami kalian karena aku khawatir salat itu diwajibkan atas kalian subhanallah ya. Jadi khawatir Nabi Muhammad itu salat tarawih di masjid banyak semakin banyak ikut. Nah, dia khawatirkan ketika Nabi Muhammad meninggal, nah berlanjutan itu. Akhirnya nanti pada ngomong wajib, wajib, wajib karena Nabi Muhammad juga sholat. Nah, makanya Nabi Muhammad sholatnya di rumah, khawatir menjadi wajib. Nah, jadi ini sunnah, sunnah. Nah, bagaimana Ustaz? Apa? Mana yang lebih utama, di rumah atau di masjid? Nanti kita bahas. Di sini ada lagi. Nah, khawatir ya. Jadi itu hebatnya Rasulullah ya. Jadi bisa memahami kepada umatnya. Jangan sampai apa yang dilakukan Rasulullah itu menjadi wajib. Ya, itu sunnah. Karena memang kenapa sih kok nggak diwajibin? Ya kan kita kan capek kerja, ya kan subhanallah. Ya, ke depannya habis itu pulangnya juga istirahat, mungkin nggak sempat ke masjid, sholat di rumah juga berapa rakaat misalnya mengantuk gitu. Nah, itulah ya subhanallah kalau kita ngeliat Ramadan itu yang kerja-kerja itu betul-betul kita tuh butuh perjuangan itu. Ya, itu juga pahalanya lebih besar lagi. Ya, beda dengan orang puasa yang di rumah aja. Ya kan? Orang yang kalau puasa yang lagi di jalan itu besar pahalanya. Karena dia harus bersabar, kerja, menahan lapar, menahan haus. Ya, meskipun dia itu udah gak sabar pingin maghrib. Itu udah manusiawi. Ya, subhanallah. Kita udah merasakan seperti itu ya. Makanya kita harus, kita ini kan kerjanya kan jauh-jauh ya. Coba kita udah merasakan namanya jauh-jauh beban, berasa gitu kan capek. Nah, kita coba belajar dari kita, ajarkan anak-anak kita juga. Nah, kalau kerja jangan jauh-jauh. Misalnya kalau jauh cari tempat tinggal yang dekat, biar nyaman gitu. Kesehatan juga penting. Jangan sampai umur kamu tuh habis di jalan, betul nggak? Ya kan? Umur kita ini habis di jalan dari pagi berangkat pulang sore atau hari malam di situ kita habisnya
beraktivitasnya. Nah, bagaimana biar ini jangan terlalu jauh, biar enak, nyaman. Memang ya ada yang bilang hidup kita harus sabar, banyak ujian, betul. Tapi jangan ujiannya itu ujian-ujiannya. Kita juga harus pintar-pintar nyari gitu ya, biar kita nyaman juga, biar kita sehat. Ini sekolahnya juga anak-anak jauh-jauh, ini dekat-dekat aja gitu kan, tapi yang baik, yang berkualitas. Ya itu. Pokoknya kita harus ini hidup itu ya menyenangkan gitu buat kita. Nah, kalau jauh cari tempat tinggal yang dekat. Nah, itu anak-anak itu kita kalau misalnya jadi jangan jauh-jauh dari orang tua juga. Karena orang tua juga sesaat juga butuh gitu. Gantian waktu kecil kamu apa dimandiin, ya kan, diiniin, dirawat sama orang tua. Gantian waktu orang tua udah nggak bisa ngapa-ngapain, kamu yang ngerawat, nak, subhanallah. Ya itu hebatnya kalau hidup itu apa sistemnya itu berputar. Berputar tuh gantian. Berputar tuh bukan hanya gantian saya mati kamu hidup. Enggak, tapi gantian sistem. Sistem merawat itu gantian. Nah, sistem pola-pola hidup kita tuh gantian. Dulu waktu kecil masih muda kita makan enak-enak. Ya, gantian waktu udah mau tua udah ganti. Yang anak-anak muda, yang anak-anak kita udah nggak bisa enak-enak lagi, di stop, ya kan? Udah nggak bisa makan ini makan itu. Ya apalagi kalau mohon maaf kalau udah giginya udah mulai berkurang, ya kan? Nggak bisa makan daging lagi, ya kan? Nggak bisa makan tulang lagi, nah, tulang kok dimakan, ya kan? Iya itu kita sistem ya gantian emang hidup. Kita sudah sama-sama merasakan. Tinggal ya ke akhirat nanti nih. Ya, bukan berarti saya udah baru saya umur 40. Nanti enggak ya, belum tentu, tapi kita harus inilah ke depannya ya insya Allah tetap harus istiqomah ya. Subhanallah. Nah, sekarang kita coba masuk ke adadu rokaatihi, jumlah jumlah. Nah, ini kan ada yang 8 3 mat witir jadi 11. Ada yang 20 tarawih sama 3 witir 23, ya kan? Nah, ini kita coba bahas. Ini pentingnya kita belajar ya. Jadi kita nggak saling menyalahkan. Salah itu yang 8, yang betul yang 20. Yang salah itu yang 20, yang betul 8. Kita lihat. Nih pentingnya kita ada rawiyal jama'an Aisyah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam makana yazidu fi Ramadan. Wala fi ghairihi ala ihda asyara rakaah. Nah, di sini ya kata saya apa kata Aisyah. Para perawi meriwayatkan jamaah ya. Rasulullah SAW tidak mengerjakan sholat malam lebih dari 11. Nah, Rasulullah itu tidak mengerjakan sholat tarawih itu dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dalam Sahih juga meriwayatkan. Nah, itu ternyata, nah ini kan hebatnya. Sholat tarawih itu apakah hanya di bulan Ramadan saja? Ya kan? Di sini dibilang apa? Ya, wala fi makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Rasulullah sholat malam itu bukan di Ramadan saja, di luar Ramadan juga ada sholat malamnya juga. Jadi nggak berhenti, ya kan? Orang tuh ngelihat Ramadan sholat taraweh, nah, habis Ramadan selesai udah nggak ada sholat taraweh lagi, bukan, tetap. Tapi bukan itu namanya taraweh itu apa? Ibarat sholat tambahan, nah, sholat malam. Itu di sini 11 rakaat. Nah, apa ya dengan witirnya? An Jabir annahu Nabi SAW sholat bihim samani rokaat, 8 rokaat, wal witir dan 3 rokaat. Suman tajiru fil qabilah, falam yakhruj ilaihim. Nah, di sini diriwayatkan lagi mengerjakan sholat bersama kaum muslim sebanyak 8 rokaat. Kemudian kaum muslim menunggu beliau di malam berikutnya. Tetapi pada malam itu beliau tidak datang. Abu Ya'la dan Tabrani meriwayatkan dengan sanad Hasan. Ubay bin Ka'ab datang menemui Rasulullah dan dia berkata, Rasulullah, aku mengalami suatu hal malam Ramadan ini. Apa itu? Kata dia. Kita bacakan langsung biar cepat. Udah waktunya ya. Ubay berkata, kaum perempuan berkumpul di rumahku. Dan mereka berkata, kami tidak dapat baca Al-Quran. Bolehkah kami mengerjakan sholat dengan bermakmum di belakangmu? Lalu aku mengerjakan sholat bersama mereka sebanyak 8 rakaat. Kemudian aku mengerjakan sholat witir. Lalu beliau mengangguk-angguk seakan memberikan persetujuan dan tidak mengucapkan apa-apa. Tuh hebatnya. Nah ketika Ubay berkata kepada Rasulullah, Rasulullah cuma mengangguk-angguk. Rasulullah tidak mengatakan betul, cuma 11 rakaat, nggak lebih dari itu. Tuh.
Tapi mengangguk-angguk. Kalau mengangguk-angguk berarti apa? Boleh, tapi boleh lebih. Tapi kalau Rasul mengatakan, iya betul 8 rakaat sama 3 rakaat udah cukup, nggak usah ditambah lagi. Nah, itu berarti udah nggak boleh di atas itu. Nih pentingnya kita belajar, ya memahami apa yang Allah, apa yang Rasulullah lakukan. Jadi hanya mengangguk-angguk. Ibarat seperti apa? Eh, Makanan dop, dop itu eh, apa ya? Bukan biawak, semacam biawak tapi kadal. Nah, kadal ya. Kalau ada tuh film-film anak-anak tuh kartun, saya lupa tuh namanya. Yang binatang-binatang yang suka jalan-jalan di padang pasir. Nah, Oscar ya, Oscar saya lupa kayaknya gitu dah. Nah, itu ada itu Salman Al Farisi siapa itu makan. Nah, Rasulullah melihat, apakah Rasulullah melarang? Tidak. Apakah Rasulullah memerintahkan? Tidak. Cuma hanya diam aja, ya kan? Berarti boleh nggak? Boleh, kecuali kalau Rasulullah melarang, gitu. Tapi kenapa Rasulullah nggak makan? Ya karena Rasulullah tuh nggak mau makan itu karena masih ada yang lain gitu. Tapi kenapa pada waktu itu dia makan sama Farisi? Karena terpaksa. Walaupun nggak terpaksa boleh, boleh karena memang hidupnya satu alam, cuma di padang pasir. Beda dengan binatang-binatang lain, misalnya biawak itu. Ya kan biawak kan tinggal di dua alam. Ya kan kura-kura apa semua dua alam, di darat dan di air. Nah, itu. Jadi kalau ketika Rasulullah itu melihat sesuatu cuma dia Rasul diam aja atau nggak melarang itu boleh. Ya. Nah, sama dengan sholat tarawih ini mengangguk-angguk berarti boleh. Nah, tapi kita belum bahas yang di atasnya. Nah, ini ya pentingnya ini kalau semua itu penting belajar. Jumlah rokat inilah yang disunahkan dan diriwayatkan oleh Nabi, tidak ada riwayat yang sahih selain riwayat-riwayat di atas. Ada riwayat sahih yang menjelaskan bahwa pada masa khilafah, nah masih ada waktu 5 menit. Umar, Utsman dan Ali kaum muslim mengerjakan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Nah, kalau ini kita lihat bahasa Arabnya. Nah, ini ya di bawahnya atau saya. Kalau misalnya ada Utsman karena fi Dawud aktsar ahli ilmi maranya anhu nah qala Tirmidzi aktsar ahli ilmi ala ma rawiya an Umar wa Ali wa ghairihima min ashabin Nabi 20 rakaat. Tuh, 20 rakaat. Wa wa qalu Thawri Mubarak wa Syafi'i wa qala hakadha adraktu an-nas ada kata maka yusalluna 20 rakaat. Tuh, 20 rakaat. Sebanyak rakaat ini adalah pendapat mayoritas fuqaha dari kalangan penganut mazhab Hanafiyah dan Hanbali. Juga pendapat pendapat Tirmidzi kata mayoritas ulama berpegang pada riwayat dari Umar, Ali dan para sahabat Nabi. Yang lain menjelaskan bahwa sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Ini adalah pendapat Sauri Ibnu Barak dan Syafi'i. Tuh, ya rata-rata ya NU itu melakukan 2 rakaat. Syafi'i berkata, aku mendapati kaum muslim di Mekah mengerjakan sholat tarawih sebanyak 2. Kita kalau sholat tarawih di Mekah, Masjidil Haram, itu 20 rakaat. Nah, jadi tidak perlu menjustifikasi. Nah, ini salah, ini benar, tidak perlu. Yang berarti yang nggak sholat, ya nggak perlu juga nggak salah, nggak sholat. Orang hukumnya juga nggak wajib, ya. Nah, ini banyak yang ini apa ya mencepelekan apa ya kayak menikung-nikungan gitu, membelok-belokkan lah gitu. Ya udah ini berantem dia nggak usah sholat. Itu yang salah itu astagfirullahaladzim. Ya nggak perlu, tidak perlu ada begitu ya udah Bismillah astagfirullahaladzim. Itu pentingnya kita harus bijaksana. Nah ini waqala ba'dul ulama ya di sini al-muslim dasyarul khatar wal witr. Nah ini tuh sebagian ulama sependapat bahwa yang disunahkan adalah mengerjakan sholat tarawih sebanyak 11 rakaat dan witir. Tuh ada juga mensunah 11 ya. 11 rakaat dan witir. Mengerjakan rakaat sisanya dipandang baik dikerjakan tuh. Sedangkan rakaat sisanya dipandang baik dikerjakan tuh. Ada misalnya 23 rakaat. Sholat tuh ada di situ. 8 rakaat selesai. Habis itu ada yang pulang. Tapi ada yang lanjut di masjid itu. Jadi ada yang stop di tengah atau di depan. Itu 8 rakaat tuh. Mereka pulang. Tapi ada yang lanjut. Lanjut. Aman, udah tenang. Jadi nggak usah ngomongin orang, dia main pulang-pulang aja, bukannya lanjut. Nggak perlu. Ya udah syukur-syukur. Nah bisa jadi dia sholat witirnya sendiri atau sholat witir nanti. Nah gitu.
Nah, itu masjid ada yang gitu. Itu namanya apa? Toleransi. Jadi ngerti sama-sama. Jadi sama-sama. Nah, silahkan. Ada yang 20. Jadi ibarat mau sholat 8 rakaat silahkan di situ, di masjid itu. Mau sholat 20 rakaat juga ada di situ. Nah, sama-sama satu masjid. Jadi ganti. Jadi sistemnya ada. Nah, silahkan. Ayo, nah yang mau sholat ini lanjut, lanjut. Nah, itu enak. Jadi nggak nyari, wah di sana 8 rakaat, di sana enakan 8 rakaat aja deh. Yang 20 rakaat sepi. Yang nggak ada yang datang. Ada tuh 20 rakaat sana cuma 3 menit selesai. Ya Allah, ya kan? Nah, nyari-nyari. Waduh, situ sholat apa 8 rakaat imamnya lama. Udah, pokoknya pokoknya kalau Ramadan itu imamnya suka diomongin tuh. Ya makanya kalau mau diomongin enak-enak ya imamnya jangan lama-lama. Ngerti lah. Iya, gak usah pakai Bismillah, nggak perlu. Kalau bisa tartil yang enak, yang seneng. Waduh itu enak, tapi jangan sombong juga. Mentang-mentang imamnya enak, suaranya enak, ini. Nah, akhirnya dia merasa jangan. Ya gimana caranya biar kita jadi imam apa betul-betul lillahi ta'ala. Bukan karena pingin diangkat-angkat, pingin dipuji, enggak. Tapi bagaimana makmum itu nyaman, senang, ya buat itu nyaman, enak sholatnya, jangan lama-lama, nggak usah lama-lama, dikit tapi enak, panjang juga nggak apa-apa, tapi tartil itu agak cepat kayak Sudaisi itu enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tuh. Jadi cepat. Kalau cepat begitu, makmum juga, ini enak nih. Ya kan? Tapi kalau Bismillahi, aduh, udah langsung itu udah bubar semua, udah nggak khusyuk, udah pingin balik, aduh kerjaan besok banyak. Nah, bilang, oh udah mau 1 menit. Ayo bina natati bikroti hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Ustaz. Syukur. Jazakallah Ya, khairan katsiran. maafkan. Terima kasih.